Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dari Nia saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mereview ya, kita akan melihat ulang bagaimana yang terjadi ya di beberapa daerah di Indonesia ini, di mana terjadi yang namanya pelarangan ibadah Natal. Ada di Maja, Kabupaten Lebak, ada di Cilebut ya, Kota Bogor, dan saya dengar ada juga terjadi di Medan Marelan ya, Kota Medan, teman-teman ya. Dan yang jadi pertanyaannya, sebenarnya ini kenapa bisa terjadi ya teman-teman ya. Indonesia ini kan terkenal dengan keberagaman ya, baik itu agama, suku, dan ras. Artinya bahwa seharusnya di sini kita harus menghargai satu sama yang lain, kita harus bertoleransi. Ya kan? Karena kalau kita melihat di Timur Tengah saja, di sana saudara-saudara kita yang umat Kristen pun boleh merayakan Natal ya, di Arab Saudi ya, dan beberapa negara di Timur Tengah yang sekarang sudah mulai terbuka ya. Tapi pertanyaannya, kenapa di Indonesia masih saja ada pelarangan Natal yang terjadi di berbagai daerah? Dan kita melihat terakhir, menurut imparsial ya, Jawa Barat adalah merupakan provinsi paling intoleran di Indonesia tahun 2022. Ini tentunya adalah sebuah catatan buruk, khususnya di Jawa Barat, Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, kita akan melihat bagaimana di Arab Saudi saja yang saat ini mereka sudah mulai terbuka, sehingga saudara-saudara kita yang Kristen di sana pun bisa mulai merasakan kenyamanan ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Dan kita akan melihat bagaimana penjelasan lewat video yang satu ini. Ini dia teman-teman. Ini masuk ke hal yang ramai biasanya setiap Desember, Bu ya, mengucapkan Selamat Natal. Baik. Nah, sebelumnya saya 2-3 tahun ini sering bikin video dengan Pendeta Yeri biasanya, bahwa saya termasuk orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Qardawi, dan Syekh bin Bayah. Nah, sehingga kemudian biasanya saya mengucapkan Selamat Natal. Nah, tapi saya juga keberatan adanya orang-orang yang memframe bahwa wah, kalau nggak ngucapin Selamat Natal itu seolah-olah nggak toleran. Padahal, dan hingga bahkan sesama Muslim saling cekcok hanya karena wah, kamu nggak ngucapin Selamat Natal, wah, kamu ngucapin Selamat Natal. Yang nggak ngucapin dituduh intoleran, yang ngucapin dituduh kebablasan toleransinya. Nah, kebetulan ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan Selamat Natal. Gimana pandangan Buya? Prinsip bahwasanya mengucapkan Natal, kami mengikuti ulama adalah mengatakan bahwasanya itu adalah tidak dibolehkan. Nah, karena pemahaman Natal adalah tentunya ini dengan pemahaman yang khusus spesial. Masalah agama tentunya tidak akan dibahas, itu karena masalah dialog agama kan. Jadi keyakinan kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal. Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan orang yang ada kenatalan kan. Gitu. Nah, jadi sangat tepat yang disampaikan Pendeta Tommy, bahasanya ya jangan dipaksa orang untuk toleransi. Toleransi dengan pemahaman dia. Jadi jangan memaksa siapapun. Artinya di situ loh baru akan kebuka. Justru maksud kami, kita ingin duduk. Saya punya prinsip, Anda punya prinsip, gimana? Ternyata saya mengatakan Natalan tidak boleh. Kita bisa dampingan kok. Dan tidak akan mengganggu urusan kita. Setuju. Ya kan? Tidak mengganggu kehangatan dan cinta kita. Tidak boleh dengan pemahaman kami. Dan ini juga dari ulama yang pemahaman kami.
Karena makna mengucapkan Natal adalah saya tidak basa-basi. Dalam keyakinan kami, justru dalam keyakinan kami, waktu kami mengucapkan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kami mengukuhkan bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda. Iya. Karena Anda waktu mengajarkan Natal dengan keyakinan Anda. Tidak mungkin saya mengucapkan selamat, berarti saya bohong dong. Iya. Nah, justru di saat saya tidak mengucapkan, saya memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya. Maksudnya saya tidak menodai keyakinannya. Karena saya tidak bohong, saya tidak basa-basi loh ya. Justru kalau saya mengatakan selamat Natal, tapi maknanya beda loh ya. Lu kan nggak enak. Saya tidak. Saya tidak, karena beda keyakinan saya tentang Yesus Nabi Agung. Dalam Islam tidak direndahkan ya Yesus. Nabi Agung dalam Islam. Cuman di saat ada saudara kita dari kaum Kristen meyakini keyakinan yang berbeda, ya sudah keyakinanmu. Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal, sebab saya punya keyakinan. Sebab kalau saya lanjutkan, Anda nggak mau. Dengan selamat Natal atas kelahiran, saya lanjutkan. Nah, kecewa tidak? Kecewa. Maka lebih baik saya tidak mengucapkan. Betul. Justru dengan begitu akan terbangun toleransi. Silakan Anda dengan agama Anda, kan begitu. Oke, jadi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya ini, kesimpulannya bahwa bagi saudara kita Muslim benar-benar haram atau tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Tapi saya mau sampaikan juga bahwa kami sebagai orang Kristen jelas tidak pernah meminta apalagi memaksa saudara yang non-Kristen untuk mengucapkan selamat Natal kepada kami. Oke ya, kita lanjut lagi untuk melihatnya teman-teman. Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati, saling mencintai. Justru kita ingin jelaskan kepada orang, gini loh sebetulnya maksudnya. Ini bukan basa-basi dalam kita nggak boleh bohong kita ini. Betul. Coba ada orang keluar dari toilet, baunya apa sih kira-kira? Oh, wanginya. Ayo kurang ajar tidak? Malah merasa disindir. Mending saja sudah. Kalau kita begitu loh maksud kami seperti itu dalam. Setuju sekali. Nah gitu macam. Kita akan dengan kaum Kristen Anda, saudara-saudara kami dari kaum Kristiani Anda dengan keyakinan Anda. Waktu saya tidak mengucapkan selamat Natal, justru saya tidak ingin ucapan saya ini ucapan bohong-bohongan. Saya punya prinsip, sebab menurut saya Yesus adalah Nabi Agung, Nabi besar. Selesai sampai di sini. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran, saya lanjutkan tidak enak. Maka lebih baik jangan mengucapkan Natal. Dan perkara gini jangankan di antar agama, di intraagama bahkan kalau orang yang memiliki pandangan yang sempit dan hati yang mundur, perbedaan merayakan Maulid Nabi dan tidak merayakan Maulid Nabi aja bisa masalah gitu. Jadi betul. Kuncinya adalah di keluasan pikiran dan hati ya Bu ya. Dan kami yakin kaum Kristiani seperti hanya kaum Muslimin. Di saat kita mengadakan acara Maulid Nabi, Pendeta Tommy nggak datang, nggak ada masalah. Pendeta Yeri nggak ada masalah kan? Kita tidak menuntut karena Anda tidak meyakini Nabi kami. Cuma masalah pengharakan besok lah janjian dah, besok makan bareng dah. Udah ada gitu aja. Itu irisannya sama-sama Jadi nggak usah kita maksudnya itu loh perdamaian akan terwujud. Kita jangan bikin sesuatu harus ribut terus apa itu semuanya. Justru kalau kami amati Pendeta Tommy, keributan di antara agama ini justru di saat ada orang tidak memegang prinsip dalam beragama. Ini mencampur adukkan agama, sehingga orang dibohongi dalam beragama. Wong beda dikatakan sama. Lebih baik kita beda loh, tapi yuk. Maka nanti anak-anak kita ajari. Bukan urusan agama. Orang itu datang, awas ya. Jangan kamu nyebut rambutnya loh ya, karena rambutnya begini loh ya. Jangan itu lain. Diajari anak kita. Supaya tidak menyebut sesuatu yang menyakitkan orang itu. Dalam agama juga begitu. Kaum muslimin hendaknya diajari. Maksudnya kamu jangan menyebut gitu. Dialog agama tentang ketuhanan hanya berlaku dalam lingkup khusus. Misalnya kami belajar ngajarkan seperti Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anak tentang konsep ketuhanan kan jelas di situ. Kalau dia ekspos kan nggak manis, ya kan? Memang semuanya. Saya juga begitu. Yang mengekspos ini pengkhianat malahan. Oh, ini kan pribadi. Tuhan ini pasti bertanya bagaimana tentang Islam, harus menjawab dong. Iya kan? Bahwa Islam harus begini, itu harus menjawab begitu. Tapi ini kalau diekspos jadi musuh, padahal wajar kalau Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anaknya bahasanya Islam adalah ada kesalahan begini menurutnya. Sama di saat kami seorang Muslim mengatakan agama Rasul begini, itu kan lingkup khusus. Saya mendidik anak-anak. Ya ada hal-hal yang sifatnya privat dalam segala hal termasuk semuanya agama. Agama ada. Ya sama kayak kita ngomongin berbagai hal yang tadi warna kulit. Mungkin di dalam
iya dia itu memang kulitnya begini begitu, tapi jangan diumbar di luar jadi repot gitu, jadi masalah gitu. Sebenarnya itu udah berangkat dari hati yang cinta damai itu selalu bisa membidik sisi kebaikan dari sesuatu. Oke, jadi sorry ya, kita boleh berbeda pendapat teman-teman ya. Tapi menurut saya dengan apa yang disampaikan oleh Buya Yahya di sini, kalau saudara kita Muslim itu mengucapkan Selamat Natal itu sepertinya mempengaruhi iman mereka. Itu kalau menurut saya ya, kalau kita boleh berbeda pendapat silahkan, ya kan teman-teman ya. Ya oke, lanjut saja dulu ya. Itu aja dulu komentar saya di sini. Lanjut ya. Iya. Jadi saya mau menghimbau juga yang menonton, yang orang Kristiani gitu, tidak usahlah menuntut orang lain untuk mengucapkan sesuatu, contoh ucapan Selamat Natal, kalau seandainya orang itu tidak mengucapkan itu dengan keyakinan teguh bahwa dia sedang melakukan agamanya. Saya stop ya, perlu saya jelaskan. Kita Kristen juga Pak Pendeta nggak pernah menuntut saudara kita Muslim khususnya untuk ucapkan selamat hari Natal kepada kita. Oke ya, lanjut. Justru kita bersyukur kalau dia sedang melakukan ajaran agamanya, karena kalau dia nggak melakukan ajaran agamanya berarti akan banyak kejahatan di luar sana. Betul. Kejahatan karena orang tidak iya, karena orang tidak memegang prinsip keagamaannya. So, saya rasa kita bertoleransi tidak berarti kita orang yang mengencerkan iman. Itu betul itu. Iman kita harus tetap kental, kuat, tapi toleransi itu kita memberi ruang bagi orang lain. Termasuk saya secara pribadi, saya nggak pernah tersinggung kalau orang nggak mengucapkan. Saya menganggap bahwa dia sedang menjalani imannya dan saya justru respect. Saya menghargai. Kalau dia mengucapkan, saya respect juga, berarti keyakinan iman itu. Jujurlah, di Islam kan juga banyak sekali kan tafsir-tafsir yang berbeda. Betul. Di Kristen aja jumlah gereja sinode ada ratusan, yang ada masing-masing pengajaran yang berbeda. Tentu saja kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi berbaur tapi tidak tercampur. Ada yang lucu nih, karena ada yang lebih penting dari hanya cuma sekedar ngucapin momen Natal. Tetap saya di kompleks perumahan saya paling akrab dengan 2 keluarga. Paling akrab. Satu keluarga Pak Haji. Satu lagi keluarga dia masih punya anak kecil, jadi sering ngemong anak kami yang 3 masih kecil-kecil. So ini keluarga, dua-duanya Muslim. Hubungan begitu indah. Kalau ada makanan kami kirim ke sana, kalau dia lagi ada pergi jalan-jalan bawa oleh-oleh, kami pergi jalan-jalan kasih oleh-oleh. Dan suatu kali waktu Natal, tiap kali Idul Fitri kami kasih parcel buah kirim ke sana dan mereka happy gitu ya. Waktu Natal, biasanya nih Natal ini, keluarga yang satu, yang punya anak kecil, itu biasanya ngasih sesuatu kue sama kami dan ngucapin Selamat Natal. Keluarga Pak Haji memberikan kue dan bingkisan, tapi tidak mengucapkan Selamat Natal. Tapi dalam hati kami tahu dua-duanya mengasihi kami. Dua-duanya sayang sama kami. Dan saya rasa itulah yang namanya toleransi. Nggak usah masalahin hal yang kecil. Betul. Dan setiap orang punya caranya sendiri untuk mempertontonkan toleransinya. Iya. Yang penting tadi kata Buya bersumber dari ketulusan. Iya. Sok toleran tapi gak tulus, ya repot gitu. Jadi sumbernya yang penting ketulusan. Dan mungkin sedikit, janganlah kita itu berbuat hanya pengen dibilang toleransi. Berarti bukan dari dasar hati. Iya. Bukan dari dasar prinsip agamanya. Toleransi paksaan. Betul. Akan tapi toleransi harus menjadi sebuah keyakinan yang ada dalam hatinya. Toleransi harus. Tapi betul tadi kata beliau, jangan sampai encer bablas itu. Jadi itu cakep sekali kalimatnya. Encer itu tidak ada prinsip. Ini kan cakep, ini kalimat yang harus dipegangin. Muslim saya punya prinsip, Nasrani punya prinsip, begitu loh. Kayak gini. Bisa berbaur tapi ya nggak campur tadi. Di dalam konteks kebangsaan ada 2 istilah dan orang kadang nggak ngerti ini. Yang pertama namanya pluralisme. Pluralisme itu wawasan dunia, pemahaman. Artinya semua agama sama aja. Tetapi ada yang kedua namanya pluralistik. Pluralistik adalah sikap di mana kita menyadari perbedaan, tapi menerima hidup harmonis di tengah perbedaan. Itu pluralistik. Bukan pluralisme. Betul. Semua agama sama.
banyak jalan menuju ke Roma. Jangan-jangan tujuannya bukan Roma. Ya kan gitu kan, beda-beda sama aja masing-masing. Jadi bukan pluralisme tapi pluralistik gitu. Iya. Oke, jadi itu aja dulu teman-teman video yang bisa saya bagikan kepada kita pada saat malam hari ini. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan sebagainya. Ya, lalu kemudian soal mengucapkan selamat hari Natal itu, sekali lagi soal mengucapkan selamat hari Natal itu bagi umat non-Kristen, khususnya untuk saudara kami Muslim, kami tidak pernah meminta, apalagi memaksa, dan kami juga tidak berharap sekali untuk saudara-saudara kami mengucapkannya kepada kami ataupun tidak. Karena saudara-saudari ucapkan itu ataupun tidak terhadap kami, itu tidak berpengaruh dengan iman percaya kami kepada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Ini perlu kita sampaikan. Oke ya, jadi sekian saja dulu untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.